pengembangan peserta didik. A. Tridimensi peserta didik. Dari sisi pandang positif, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, berakal, berbudi, insan, beradab, dan sebagainya. Sedangkan sisi negatif sebagai manusia merupakan makhluk yang paling rakus, penggunaan teknologi yang kejam, tamak, dan pembisnis yang curang. Jadi tugas pendidikan yaitu mengoptimasi kemampuan peserta didik dari negatif ke positif, serta meningkatkan dan mematangkan perilaku positif itu. Mengikuti pemikiran filsafat Banfan Wittgenstein 2009 berpendapat bahwa manusia termasuk peserta didik, terdiri dari unsur atau dimensi yaitu fisik, nurani, dan pikiran. Fisik manusia yaitu penampakan di permukaan. Contohnya peserta didik ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang beralis tebal, ada yang alisnya tipis, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, nurani yaitu sebagai bantuan bagi keinginan seseorang. Jadi kalau nurani itu diidentikan dengan perasaan diri sendiri. Contohnya seperti rasa empati, simpati, atau bahkan antipati. Pikiran dipandang sebagai bantuan bagi keinginan seseorang atau peserta didik. Contohnya itu kayak pemikiran. Sebagai manusia biasa, peserta didik itu beragam, baik secara fisik maupun kenalanannya. Kemampuan mereka berkembang untuk ketiga aspek itu beragam adanya. Sosial peserta didik, yang derajat membagi manusia kepada 7 dimensi pokok. Ketujuh dimensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi fisik. Fisik atau jasmani dari organisme fisik manusia lebih sempurna dibandingkan organisme makhluk lainnya. Contoh dari dimensi fisik ini manusia ataupun hewan, bahkan tumbuhan itu sama-sama memiliki kesamaan, sama-sama membutuhkan makan, minum, dan bernafas. Manusia, hewan, tumbuhan itu juga termasuk bagian dari alam. Yang kedua ada dimensi akal. Akal adalah dimensi psikis yang berada antara nafsu dan qalb. Qalb berfungsi sebagai pengontrol atau pengendali semua tingkah laku manusia. Jadi dimensi akal ini intinya bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Dimensi keberagaman. Manusia adalah makhluk yang kebutuhan atau disebut homo divinus, makhluk yang percaya akan adanya Tuhan, atau homo religius, makhluk yang beragama. Jadi dimensi keberagaman ini contohnya seperti di Indonesia kan punya 6 agama. Ada Islam, Hindu, Kristen, Konghucu, Buddha, Katolik. Itu yang termasuk berbeda-beda agamanya, baik secara kepercayaan maupun tradisi. Yang keempat ada dimensi akhlak. Akhlak menurut pengertian Islam adalah salah satu hasil dari iman dan ibadah. Jadi dimensi akhlak itu lebih kayak ke ketakwaan. Dimensi akhlak itu lebih kayak kejujuran, kebaikan terhadap sesama makhluk hidup, toleransi, menghargai perbedaan pendapat, kepercayaan, dan tradisi. Yang kelima ada dimensi rohani. Dimensi ini merupakan suatu dimensi yang sangat penting dan memiliki pengaruh dalam mengendalikan keadaan manusia agar dapat hidup sehat, tentram, dan bahagia. Jadi dimensi rohani ini lebih kayak ke ketakwaan, taat kepada ajaran agama-agama tertentu. Yang keenam ada dimensi seni. Seni adalah ekspresi roh dan gaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Contohnya seperti menggambar, mewarnai, melukis, dan karya seni lainnya. Itu juga kan termasuk kayak keindahan dan keterampilan. Selain ada bermusik, teater, sama drama juga bisa. Yang ketujuh ada dimensi sosial. Seorang manusia adalah makhluk individual dan secara bersamaan adalah makhluk yang paling sosial. C. Dimensi spiritual dan intelektual peserta didik. Yang pertama ada dimensi spiritual.
spiritualnya tidak berperan, individu bakal susah menjalani hari-hari dengan senang, bahagia, dan tenang. Yang kedua ada dimensi intelektual. Intelektual adalah kemampuan untuk memahami, mengingat secara cerdas dan efektif. Jadi dimensi intelektual itu lebih adalah kemampuan untuk memahami, mengingat, cerdas dan efektif. Yang kedua ada asumsi perkembangan peserta didik. Teoritikus pendidikan biasanya berpijak pada 3 aliran berpikir yang menjadi asumsi dasar layanan pendidikan. Aspek tersebut yaitu yang pertama ada ketika dilahirkan anak manusia yang kemudian menjadi peserta didik yang bersekolah, diasumsikan sudah memiliki bawaan tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi bawaan yang tersendiri itu yang memiliki bawaan tersendiri itu seperti tingkat kecerdasan, tingkat pemahaman, fisik juga bisa. Yang kedua ada perkembangan anak atau peserta didik merupakan fenomena buatan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa dampak yang akan ditimbulkan jika perkembangan peserta didik itu tidak tercapai? Perkembangan itu kayak gimana? Terima kasih. Terus siapa lagi? Itu siapa lagi? Boleh. Perkenalkan, nama saya Delkesa Cantika, ingin bertanya, bagaimana sih pendapat kalian asumsi dalam pendidikan dapat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik dengan baik? Siapa yang mau lagi? Novel, Najwa. Bagaimana cara guru dapat mengetahui tiap perkembangan peserta didik dalam sebuah pembelajaran? Terima kasih. Selanjutnya kami akan diskusi terlebih dahulu. Ada hambatan dalam mencapai tugas perkembangan pada remaja nantinya, kayak sulit menerima perubahan fisiknya, terus juga susah menjalani hubungan baik di masyarakat. Nah, sebagai ibunya gimana sih? Kita kalau jadi sebagai ibu kita harus menasihati, membimbing dan mengarahkan yang hal yang lebih positif. Terima kasih. Bagaimana asumsi dalam pendidikan dapat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik ya. Jadi asumsi dalam pendidikan itu memiliki beberapa dampak. Yang pertama itu ada pendekatan pembelajaran. Jadi asumsi tentang pendekatan pelajaran itu tentang potensi peserta didik yang mempengaruhi pendekatan oleh pendidiknya. Terus juga ada asumsi ekspektasi dan motivasi. Asumsi ini tuh kalau pendidiknya percaya prestasi pada anak, terus kan anaknya juga akan semangat kan sama potensinya dia sama prestasinya dia gitu kan. Terus selanjutnya itu ada lingkungan belajar. Lingkungan juga salah satu aspek dari asumsi perkembangan, karena kalau lingkungannya aman terus juga pasti anak-anak senang gitu kan. Terus ada pengembangan karakter. Pendidikan itu memiliki peran penting dalam membentuk akhlak dalam proses pembelajarannya. Jadi asumsi dalam pendidikan itu sangat penting untuk merancang strategi pembelajaran agar pembelajaran itu efektif. Tadi pertanyaannya kan bagaimana cara guru dapat mengetahui setiap perkembangan peserta didik dalam sebuah pelajaran. Nah, jadi itu cara guru mengetahui perkembangan peserta didik itu dengan cara tes kecerdasan atau bakatnya, seperti kayak tes IQ nggak sih? Kan ini sama aja kayak tes kecerdasan kan. Kayak kemarin juga kayak jawaban Salwa kan katanya anak harus diikutin lomba-lomba, jadinya guru tahu nih perkembangan anaknya udah sampai mana gitu. Terus atau enggak sering kasih latihan soal-soal gitu biar guru tahu nih perkembangan anaknya udah sampai mana. Ngerti nggak?
tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan mulai sejak usia dini, sekolah dasar, menengah, dan dewasa, agar para pendidik lebih tahu langkah apa yang mereka ambil agar proses belajar mengajar terlaksanakan dengan baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.